Pro dan kontra iuran Rp1.000 per hari Deddy Mulyadi, ini respons warga Jabar dan pengamat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggagas program Reongan Sapoe Sarbu berupa iuran Rp1.000 per hari dari warga untuk membantu pembiayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat kurang mampu. Dalam bahasa Sunda, Reongan Sapoe Sarbu berarti gotong royong Rp1.000 per hari. Lewat surat edaran C nomor 149 PMD 0304 Kesra, program ini ditujukan untuk membantu kebutuhan darurat pendidikan dan kesehatan, seperti biaya sekolah atau pengobatan warga kurang mampu. Nantinya, dana akan dikumpulkan melalui rekening khusus Bank BJB, dikelola oleh pengurus di setiap instansi atau lingkungan masyarakat, dan dilaporkan secara terbuka melalui aplikasi Sapa Warga maupun portal resmi Pemprov Jabar. Program ini bersifat sukarela, namun surat edaran resmi telah dikirim ke Bupati, Wali Kota, dan instansi pemerintah se-Jawa Barat. Donasi dikumpulkan di unit kerja, sekolah, atau komunitas. Dana disalurkan melalui rekening khusus di Bank BJB. Pengelolaan dilakukan secara transparan oleh penanggung jawab lokal. Nantinya, dana akan digunakan untuk biaya sekolah, seragam, buku untuk pelajar kurang mampu, pengobatan warga yang tidak memiliki BPJS atau akses medis. Program ini berakar pada nilai budaya Sunda, Sili Asah, saling mengingatkan, Sili Asih, saling mengasihi, Sili Asuh, saling membantu. Beberapa warga menilai program ini membebani masyarakat yang sudah dikenai pajak. Ada juga yang mempertanyakan transparansi dan potensi unsur paksaan, terutama bagi pelajar dan ASN. Sebagian mengaku pasrah, sebagian mengaku mendukung. Namun, ada juga yang mengaku ragu. Satu di antara warga asal Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Edi Kusnaedi, 35, mengaku sangat mendukung program reongan ini meski masih ragu dengan pelaksanaannya. Rp1.000 itu kan kecil sekali. Tapi kalau dikumpulkan banyak orang, pasti hasilnya besar. Bisa bantu anak-anak sekolah atau orang sakit yang tidak mampu, ujar Edi kepada Tribun Jabar, Sabtu, 4 Oktober 2025. Namun, program yang baik akan berakhir buruk jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Apakah uangnya benar-benar sampai ke masyarakat atau tidak? Kita sering dengar bantuan tidak tepat sasaran. Jadi mekanismenya harus jelas, transparan, dan gampang diakses publik. Kalau itu bisa dibuktikan, pasti banyak orang yang mau ikut, katanya. Berbeda dengan Edi, Enung, 40, mengaku keberatan dengan program baru ini. Program seperti ini, ujarnya, rawan disalahgunakan. Terus terang saya kurang setuju. 1.000 memang kecil, tapi kalau tiap hari dikumpulkan se-Jawa Barat kan jumlahnya besar sekali. Kalau tidak ada pengawasan ketat, ia rawan dikorupsi, ujar Enung, warga Kecamatan Soreang. Enung berharap Pemprov Jabar bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut, terutama pada mekanisme pengawasannya. Buat saya, pemerintah harus buktikan dulu sistem pengawasannya benar-benar kuat. Kalau tidak, iuran ini hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat, ujarnya. Berbeda dengan Edi dan Enung, warga Kecamatan Katapang, Wisnu, 29, memilih pasrah. Menurutnya, selama uangnya sampai ke orang yang membutuhkan, ia tidak keberatan. Saya sih ngikut saja apa kata pemerintah. 1.000 per hari tidak akan bikin miskin, malah bisa jadi amal kalau betul dipakai membantu orang susah, katanya. Tapi kalau ujung-ujungnya ada kebocoran atau diselewengkan, ya rugi juga masyarakat. Jadi kuncinya pemerintah harus jaga amanah. Kalau benar-benar untuk kebaikan, saya siap ikut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mestinya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang sudah tersedia dari hasil pungutan pajak dan retribusi, ketimbang menciptakan pungutan baru.